Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini sudah akan menjelaskan materi SKI, yaitu tentang kisah pasukan gajah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Dan kita harus tetap berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, agar kita bisa berkumpul bersama di sekolah yang kita rindukan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah belajar kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan belajar kisah pasukan gajah. Bagaimana Abraha bersama pasukan gajahnya yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun itu, peristiwa itu dinamakan tahun gajah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, terjadi peristiwa penting, yakni gubernur Yaman Abraha al-Habsyi bermaksud menghancurkan Ka'bah. Abraha iri melihat masyarakat yang datang berbondong-bondong ke Mekah untuk menunaikan haji. Kemudian ia berniat agar masyarakat beralih melakukan ibadah ke suatu gereja. Akhirnya ia membangun gereja yang besar di San'an. Kemudian ada yang mendengar rencana Abraha ini oleh pemuda dari Bani Kinanah. Nah, si pemuda ini lalu memasuki gereja dan mengotorinya dengan kotoran. Melihat hal ini, Abraha marah besar. Ia segera berangkat menuju Mekah dengan membawa 60.000 orang pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Ia sendiri menunggangi gajah yang sangat besar yang berada di paling depan. Ketika Abraha dan pasukannya sudah dekat dengan Mekah, ia mengirim pasukan berkuda ke Mekah sebagai utusan. Pasukan berkuda itu merampas harta milik kaum Quraisy. Jumlah mereka sangat banyak dan kuat, sehingga tidak ada orang Mekah yang berani melawan. Kaum Quraisy menyerahkan harta kekayaan mereka dengan pasrah. Abdul Muthalib pun, kakek Rasulullah, juga termasuk orang yang kehilangan unta sebanyak 200. Salah satu utusan Abraha mengatakan kepada penduduk Mekah bahwa dia datang tidak untuk menyerang atau berperang. Mereka bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Apabila penduduk Mekah tidak menghalangi mereka, mereka berjanji tidak akan menyakiti penduduk Mekah. Kemudian Abdul Muthalib menyampaikan maksudnya. Ia ingin meminta kembali harta rampasan dan unta-unta yang sudah diambil oleh pasukan Abraha. Jika tujuan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian mengapa Abraha dan pasukannya juga merampas harta penduduk Mekah? Akhirnya Abdul Muthalib mau semua harta yang dirampas itu dikembalikan. Setelah itu, Abdul Muthalib membuat Abraha marah sekali. Abraha merasa tersinggung. Tujuannya menghancurkan Ka'bah tidak dibahas sama sekali. Ia berkata kepada Abdul Muthalib, "Tadi aku kagum dan hormat saat melihatmu, tapi ternyata kau tidak sehebat pikiranku. Kau lebih memikirkan untamu sendiri. Padahal Ka'bah ini adalah peninggalan dari nenek moyangmu." Kemudian Abdul Muthalib menjawab, "Aku hanya memiliki unta, bukan pemilik Ka'bah. Rumah suci itu Allah dan Dia yang melindunginya." Jadi Abdul Muthalib bersikeras bahwa dia ingin meminta harta dan kekayaan orang Mekah, kaum Quraisy waktu itu yang dirampas. Kenapa tidak membahas sama sekali tentang Ka'bah yang ingin dihancurkan? Abdul Muthalib menjawab bahwa dia adalah pemilik unta. Pemilik sesungguhnya Ka'bah itu, rumah suci, adalah
Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah Allah yang melindunginya. Tibalah saat-saat yang dinanti oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukannya pun memasuki kota Mekah. Namun pada saat gajah-gajah tersebut diarahkan menuju Mekah, menuju Ka'bah, mereka diam dan tidak mau beranjak menuju Ka'bah. Jadi gajahnya sudah ditunggangi oleh Abraha. Ketika diarahkan menuju Ka'bah, gajah-gajah ini terdiam, tidak mau bergerak, tidak mau maju ke arah Ka'bah. Kemudian ketika gajah-gajah tersebut diarahkan ke sisi yang lain, mereka bangkit dan bergegas melangkah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus ribuan burung-burung ababil dengan membawa batu dari tanah liat yang terbakar. Batu-batu yang kecil sekali, yang banyak sekali, dengan ribuan burung-burung ababil dengan membawa batu dari tanah liat yang terbakar, yang sangat panas. Kemudian batu tersebut lalu dilempar oleh burung-burung ababil kepada pasukan Abraha. Akibat terkena batu-batu panas, pasukan Abraha hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Akhirnya berpisah kemana-mana, tidak ingin mau menghancurkan Ka'bah lagi karena untuk menyelamatkan diri dari batu yang sangat panas. Gajahnya pun lari sampai tidak menghindarkan atau mendengarkan ucapan majikannya. Mereka pun berhamburan keluar Mekah dan berguguran di jalan. Banyak sekali yang tumbang pada saat itu. Abraha sendiri diserang penyakit yang membuat ujung-ujung jemarinya rontok. Ia pun sampai di San'an dalam kondisi seperti anak burung yang bulu-bulunya rontok hingga akhirnya tewas. Tak lama setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad pun lahir. Oleh sebab itulah tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Nah, anak-anak, itu tadi kisah dari pasukan gajah bersama Abraha. Nah, setelah mengetahui cerita ini, saya harap kita semua bisa semakin menghargai sejarah, bisa menghargai perjuangan, bisa meningkatkan kecintaan kita kepada nabi-nabi kita. Ya, dengan adanya penghancuran Ka'bah itu, kita harus semakin bersyukur dan giat lagi untuk bisa menuju ke Ka'bah, ke rumah sucinya Allah, ya, untuk berkunjung langsung, berziarah ke tempat-tempat sejarah seperti Mekah dan Madinah. Baiklah, video hari ini sudah akhiri. Kita akhiri bersama-sama ya. Tasdiqan shadaqallahul adzim. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.